Saudara-saudari yang terkasih, selamat malam berkah dalam. Saya memberi judul pidato ilmiah ini menuju suatu inkulturasi yang kenotik, analisis apresiatif, kritis, konstruktif atas dasar-dasar teologi inkulturasi Romo Marto Sujito. Memulai tradisi pidato ilmiah dalam rangkaian Dies Natalis Fakultas Teologi Weda Bakti ini menurut saya gampang-gampang susah. Di satu sisi kesempatan ini terasa mudah karena ini sebenarnya kesempatan pertama. Tadi MC tidak tahu bahwa ini baru kali ini ada pidato ilmiah untuk Dies. Terasa mudah karena saya mempunyai keleluasaan untuk menyampaikan gagasan dengan gaya manapun. Gaya dada, gaya punggung, gaya kupu-kupu ataupun gaya bebas. Dan saya akan menggunakan gaya bebas ini. Yang pasti saya merasa bebas karena tidak ada pembanding dengan yang sebelumnya. Dan justru kesempatan ini bisa menjadi format pidato ilmiah yang akan diformalkan selanjutnya. Suatu penyampaian kajian filosofis, teologis yang logis, kritis, metodologis, dan sistematis yang menantang diskursus warga fakultas. Di lain sisi, kesempatan ini terasa sulit, justru karena datang di saat tanggung jawab dan tugas-tugas sebagai kaprodi, juga sebagai dosen, itu menuntut banyak perhatian. Juga terutama di masa pandemi ini. Dan kesulitan itu bertambah karena maksud dan tujuan informal dari pidato ilmiah ini, yakni menanggapi undangan menulis kisah para rasul bab 29 yang disampaikan oleh Profesor Dr. Ignatius Kardinal Suharyo dalam khotbah misa pembukaan tahun akademik 2001-2022 pada tanggal 13 Agustus. Sekaligus ada tugas lain, ini Romo Bagus dengan jelas mengatakan, tugasnya adalah mempersoalkan gagasan teologis Romo Profesor Dr. EPD Marto Sujito PR yang sehari sebelumnya dikukuhkan sebagai guru besar bidang teologi Universitas Sanata Dharma. Maka ini tantangan awal, 3 hal. Memulai, menanggapi undangan, dan mempersoalkan. Kisah para rasul sebagaimana kita ketahui, ditulis oleh penginjil Lukas dan dialamatkan kepada seorang yang bernama Theophilus. Kisah para rasul mengisahkan secara lengkap sejarah awal kekristenan, dari berdirinya gereja hingga penyebaran Injil yang penuh keberhasilan melalui kuasa Roh Kudus. Kisah para rasul berakhir dengan bab 28 tentang pemberitaan kerajaan Allah di Roma oleh Paulus. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengan latar belakang ini, undangan Kardinal Suharyo, saya maknai sebagai dorongan, impetus, bagi gereja, bagi kita, untuk melanjutkan dinamika hidup dan penyebaran Injil, berkat karunia Roh Kudus yang selalu baru, sesuai konteks zaman. Sebagaimana gereja perdana, kita di sini dan kini, dipanggil dan diutus untuk menjelmakan Injil dalam setiap budaya yang membentuk Indonesia demi penyelamatan seluruh umat manusia. Sementara itu dalam pidato pengukuhannya, Romo Marto Sujito menyampaikan gagasan mengenai sumbangan teologis sukacita dalam mewujudkan masyarakat yang semakin bermartabat. Gagasan ini tidak mudah dipersoalkan. Mengapa? Penulisnya sendiri mengatakan bahwa pidato ini merupakan suatu eksplorasi
pada tema yang belum terlalu jelas. Kalau temanya saja belum jelas, apanya yang mau dipersoalkan? Syukurlah pada saat pengukuhan dibagikan juga karya baru dari Romo Marto Sujito yang berjudul Teologi Inkulturasi, Perayaan Injil Yesus Kristus di Bumi Indonesia. Buku ini merupakan hasil pengembangan, pengolahan, dan pembaruan bahan-bahan kuliah Teologi Inkulturasi pada program Magister Filsafat Keilahian selama hampir 10 tahun. Buku yang dimaksudkan untuk memperkaya, mengembangkan teologi inkulturasi di Indonesia ini sangat jelas, bukan saja temanya, tetapi juga struktur, isi, keluasan, kedalaman, refleksi teologisnya. Lalu kalau semuanya sudah sangat jelas, apakah masih perlu dipersoalkan? Dengan rendah hati Romo Marto menjawab dalam kata pengantar buku ini, tentu saja teologi inkulturasi yang kami tulis dan sumbangkan melalui buku ini bukanlah satu-satunya paham dan bentuk yang ada, dan pasti bukan kata akhir tentang teologi inkulturasi. Maka dengan latar belakang di atas, saya memberi judul pidato ilmiah ini menuju suatu inkulturasi yang kenotik, analisis apresiatif, kritis konstruktif atas dasar-dasar teologi inkulturasi Romo Marto Sujito. Tujuan pidato ilmiah ini sederhana, sebagaimana tampil di sana. Yang pertama, sebagai murid yang ingin belajar. Justru saya tidak pernah mengajar inkulturasi. Jadi saya ingin mulai dari belajar. Saya pertama-tama berusaha memahami dengan baik gagasan Romo Marto tentang teologi inkulturasi, dan saya membatasi diri pada dasar-dasar teologis. Jujur, baru kali ini saya membaca bukunya Romo Marto yang banyak itu dari awal sampai akhir. Selanjutnya, sebagai teman yang berkecimpung di dunia akademik, saya berusaha memberi catatan kritis, terutama terhadap pendasaran teologi inkulturasi yang angkat dalam buku ini. Dan sebagai sahabat yang ingin berjalan bersama, mengembangkan teologi inkulturasi, pada akhirnya saya akan mengkonstruksi pendasaran teologis alternatif bagi suatu inkulturasi sebagai bagian dari dinamika hidup dan penjelmaan Injil di Indonesia. Itulah tujuan, dan untuk mencapai tujuan itu, untuk mengapresiasi saya akan menggunakan analisis teks yang ada, dan ini yang kemudian tadi saya bilang, saya membaca keseluruhan buku ini. Secara kritis saya akan membandingkan dasar-dasar teologi inkulturasi dalam buku ini dengan hasil studi teologi komparatif, teologi misi, dan terutama teologi kenosis. Dan sebagai bagian ketiga konstruktif, saya ingin menawarkan pendasaran teologi alternatif dengan belajar dari tradisi Gereja Timur terkait gereja, misi, inkulturasi yang kenotik. Bagian yang pertama, apa yang Romo Marto katakan tentang teologi inkulturasi dan terutama dasar-dasar teologi. Di awal bukunya, Romo Marto kemudian menunjukkan problematika inkulturasi terkait dasar teologi. Beliau mengkritik pandangan yang menyempitkan dasar teologi hanya pada misteri Kristus. Maka beliau kemudian mengatakan, mestinya kita memahami inkulturasi berdasarkan keseluruhan misteri Yesus Kristus yang bukan hanya menjelma, tetapi juga hidup, berkarya,
dan terutama wafat serta bangkit, naik ke surga hingga mengutus Roh Kudus-Nya kepada gereja. Justru di sini saya kemudian bertanya, dasar teologi yang trinitaris macam apa kalau beliau menyebut dasar teologi trinitaris bagi pemahaman teologi inkulturasi yang utuh? Seperti apakah yang dimaksudkan dan diangkat dalam buku ini? Maka ini pencarian analisa apresiatif saya yang pertama. Sebelum masuk, untuk Anda yang tidak kenal Romo Marto, ini riwayat hidupnya. Secara pribadi saya mengenal Romo Marto ketika saya menjalani studi di fakultas ini tahun 1997. Saat itu beliau mengajar kuliah proyek Ekaristi bersama Romo sekarang Monsinyur Sutrisno Atmoko. Bagaimana cara Romo Marto mengajar, Monsinyur Sutrisno memberi kesaksian. Romo Marto dengan caranya yang serius tetapi disertai dengan humor dan canda yang khas menyampaikan materi-materi itu demi masa depan calon imam dan masa depan gereja. Siapa dia? Beliau lahir di tanggal ini 19 Desember 1962, ditahbiskan 15 Agustus 1990 dan lulus Doktor Teologi 1995. Dan kemudian menjadi guru besar 1 Desember tahun lalu. Riwayat hidupnya Anda bisa baca, saya menulis hampir lengkap dalam teks saya ini. Dari buku-bukunya yang beliau tulis, beberapa saya tampilkan di sini. Pengantar liturgi, makna sejarah dan teologi liturgi, sakramen-sakramen gereja, ekaristi, tinjauan teologis, liturgis dan pastoral, pokok-pokok iman, pendalaman teologi, sahadat. Dan yang terakhir adalah teologi inkulturasi, perayaan Injil Yesus Kristus di bumi Indonesia. Hampir semua buku ini mewarnai showroom Canisius, jadi Anda bisa lari ke sana untuk mendapatkannya. Kemudian apa yang menjadi struktur dan isi dari buku ini? Saya akan cepat meskipun saya membahas hampir detail dari masing-masing bagian ini. Maksud pokoknya adalah menampilkan wacana teologi inkulturasi secara komprehensif, kolaboratif, sistematis, dan berciri interdisipliner. Karena itulah beliau kemudian membagi dalam 3 bab utama yang masih dibagi dalam sub-sub bab yang disusun secara logis, sistematis, dan saling terkait. Bab pertama bicara tentang pengertian inkulturasi dan unsur-unsurnya. Saya menyebutnya sebagai hal-hal teknis terkait inkulturasi. Bab kedua bicara mengenai menuju suatu teologi inkulturasi. Dan di bagian bab 2 inilah beliau memberikan dasar-dasar teologi. Bab ketiga bicara tentang rancang bangun teologi inkulturasi liturgi di Indonesia. Beberapa hal ingin saya sampaikan sebagai bentuk sumbangan dari Romo Marto untuk kita. Inkulturasi adalah istilah khas yang dikembangkan dalam teologi Kristiani, khususnya dalam gereja Katolik. Maka ini sangat khas. Saya mencoba membandingkannya dalam tradisi Islam, mereka tidak memakai kata inkulturasi. Inkulturasi selalu memuat 3 unsur: proses, relasi timbal balik antar Injil Yesus Kristus dan budaya, dan dimensi transformatif lahiriah sekaligus batiniah. Romo Marto sangat memberi tekanan pada transformasi ini. Tujuan inkulturasi adalah mengarahkan segala usaha perjumpaan Injil dan budaya bagi kemuliaan Allah dengan memperjelas rahmat Sang Penebus, yakni Yesus Kristus. Dan sedikit catatan beliau tentang
perkembangan inkulturasi, terutama inkulturasi liturgi di Indonesia. Ini kata beliau. Gerak inkulturasi liturgi di Indonesia cenderung cepat atau gercep, gerak cepat. Meskipun ada risiko yang didapat terlalu jauh karena begitu bersemangat. Saya tidak tahu apakah frater-frater CSSR tadi terlalu bersemangat untuk itu, gitu ya. Dari penelitian ini, apresiatif ini, saya kemudian melihat kegelisahan teologis Romo Marto. Beliau kemudian menampilkan persoalannya ini. Masalahnya, bagaimana di satu pihak usaha inkulturasi, namun di lain pihak, di satu pihak usaha inkulturasi benar-benar menanggapi kebutuhan budaya setempat, namun di lain pihak tetap mempertahankan kesatuan dengan ritus Romawi. Saya kemudian sedikit meneliti latar belakang beliau, gitu ya. Sebagai seorang yang lahir di Bantul, daerah istimewa Yogyakarta, Romo Marto hidup dan besar dalam tradisi Jawa yang sangat kental. Dalam kehidupan sehari-hari di kampus, beliau bahkan hadir sebagai seorang Jawa yang bahkan bisa dikatakan lebih Jawani dari para Romo yang ada di sini. Dengan latar belakang itu, pastilah beliau juga merindukan suatu liturgi yang menjadi perayaan iman gereja setempat, sekaligus yang menjadi daya ubah dalam kehidupan nyata. Tetapi di sisi lain, sebagai seorang yang belajar teologi dogmatik, khususnya mendalami kehadiran misteri Kristus dalam sakramen, beliau gigih mengajarkan dan membela pokok-pokok iman gereja Katolik dan tradisi liturginya. Bagi beliau, liturgi, terutama perayaan Ekaristi, mestinya adalah perayaan dan ungkapan iman gereja universal. Dari sanalah kemudian beliau menampilkan dasar-dasar teologi inkulturasi. Dasar pokok adalah iman akan Allah Tritunggal. Dan dari iman akan Allah Tritunggal itulah mengalir dimensi-dimensi yang lain. Beliau kemudian menyebut ada 6 dimensi. Dimensi trinitaris, dimensi kristologis, dimensi pneumatologis, dimensi eklesiologis, dimensi antropologis, dan dimensi eskatologis. Romo Marto secara khusus menempatkan persekutuan Allah Tritunggal yang berciri perikoretif sebagai dasar utama dari teologi inkulturasi yang beliau kembangkan. Dan konsekuensinya, teologi inkulturasi meski mengupayakan suatu proses yang selalu mengalir dari, berada, dan menuju pada persekutuan kasih Allah Tritunggal sebagai isi Injil yang didialogkan dengan budaya. Yang kedua, teologi inkulturasi meski membangun suatu tatanan yang saling memperkaya dan mengembangkan antara Injil dan budaya masing-masing bangsa sedemikian rupa, sehingga identitas Injil Yesus Kristus dan identitas budaya masing-masing bangsa sungguh menyatu, tetapi sekaligus tidak lebur. Dan yang ketiga, teologi inkulturasi yang berbasis pada persekutuan trinitaris yang perikoretif juga memungkinkan suatu proses usaha inkulturasi yang selalu memberi ruang satu sama lain. Teologi inkulturasi menemukan dasar historisnya dalam perutusan Putra dan nanti juga perutusan Roh Kudus. Dalam misteri Paskah, Yesus Kristus yang wafat dan bangkit menebus, membersihkan, memurnikan dan menyucikan seluruh kehidupan manusia, termasuk seluruh unsur budayanya. Dan dalam konteks inkulturasi, Roh Kudus memungkinkan perjumpaan antara Injil dan budaya, yakni bagaimana Injil dihadirkan
dan dapat ditangkap dalam budaya kata baptis, dan sekaligus bagaimana budaya menanggapi Injil Anabaptis. Anda sekarang yang masih kuliah inkulturasi tentu sudah hafal semua ini. Dan dalam proses inkulturasi terjadi gerak ganda dalam diri gereja, yakni membawa Injil ke dalam budaya setempat, sekaligus membawa masuk bangsa setempat dengan budayanya ke dalam Injil menurut persekutuan seluruh gereja. Dan beliau kemudian menggarisbawahi, pelaku inkulturasi adalah seluruh umat beriman dengan semua tingkatan dan kelompoknya. Inilah sumbangan Romo Marto untuk kita, dan kita pantas bersyukur atas semua itu. Kita masuk ke bab yang ketiga, kenosis, Allah Tritunggal dan gereja. Romo Marto Sutito merumuskan pengertian inkulturasi sebagai suatu proses yang terus-menerus, dalam mana Injil diungkapkan ke dalam suatu situasi politis dan religius kultural, dan sekaligus Injil menjadi daya dan kekuatan yang mengubah dan mentransformasikan situasi tersebut dan kehidupan orang-orang setempat. Yang menarik dari literasi apresiatif mengenai dasar teologi yang trinitaris bagi pemahaman teologi inkulturasi yang utuh dalam buku ini, saya menemukan kata-kata seperti sengsara, wafat, salib, mati, dan martabatnya yang direndahkan sedikit sekali digunakan bila dibandingkan dengan kata-kata liturgi, perayaan Ekaristi, dan Romawi. Memang begitu, Romo, ya. Kalaupun disebut kata-kata itu selalu dikaitkan dengan kebangkitan, misteri Paskah, dan keselamatan. Yang menarik bagi saya, karena saya melihat dari sudut pandang lain. Dari keseluruhan penjelasan dasar teologis itu, saya tidak menemukan diksi, pilihan kata, apalagi intonasi, seperti dibaptis di Sungai Yordan, mati di salib, apalagi kenosis. Apakah Romo Marto Sutito sengaja menghindari kata-kata itu? Hanya beliau yang tahu. Saya yakin tidak. Bila beliau tidak memberi perhatian pada kata-kata itu terjadi karena beliau mempunyai sudut pandang yang lain. Yang pasti, satu pertanyaan pokok bisa diberikan di sini. Apakah suatu pendasaran teologis yang trinitaris bisa disebut utuh bila refleksi tentang seluruh peristiwa hidup Yesus, karya Roh Kudus yang menentukan, dan persekutuan Allah Tritunggal sedikit atau sama sekali tidak berbicara tentang kenosis? Justru dengan absennya perhatian Romo Marto pada istilah, konsep, dan motif kenosis inilah, saya ingin menawarkan teologi kenosis sebagai pendekatan alternatif merefleksikan Allah Tritunggal. Apa itu kenosis? Saya ingin sedikit mulai sharing mengapa saya suka kata kenosis. Saya pertama kali tertarik dengan kata kenosis ketika masih menjalani studi lanjut di Universitas Gregoriana Roma. Tepatnya pada tahun 2002, ketika mengikuti ibadat sengsara Tuhan Jumat Agung di Basilika Santo Petrus yang dipimpin oleh Santo Paus Yohanes Paulus II. Ketika itu yang memberi khotbah adalah Kardinal, sekarang Raniero Cantalamessa. Dan beliau kemudian mengundang para hadirin termasuk Paus sendiri. Bertolak dari teks Yohanes 12:32. Apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Dan dari situlah beliau kemudian mengingatkan gereja akan kenosis Yesus Kristus
yang menyelamatkan manusia justru dengan ditinggikan di salib, menyelamatkan justru dengan mengosongkan diri. Dari mana kenosis ini berasal? Tentu ahli kitab suci dan kita semua sudah hafal Filipi 2, 5-11. Paulus mengingatkan orang-orang suci di Filipi untuk menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan itulah yang membuat dia ditinggikan oleh Allah. Konsep kenosis atau pengosongan diri yang terdapat dalam madah Kristiani awal ini semula ditafsirkan terbatas dalam kaitannya dengan isu-isu dogmatis. Selanjutnya kenosis sebagai cinta yang mengosongkan diri ditegaskan sebagai prisma interpretif, cara pandang yang fokus untuk memahami kehidupan Yesus Kristus sekaligus menjadi ilustratif sebagai model bagi pengikut Kristus. Konsep kenosis adalah prinsip dasar iman Kristiani. Allah menebus manusia dengan masuk ke dalam sejarah dan menerima keterbatasan yang melekat dalam eksistensi manusia. Penegasan prinsip kenosis ini dapat kita temukan dalam rumusan, khotbah, liturgi, dan doa teologis sebagaimana digambarkan dalam potret umum Perjanjian Baru tentang Yesus Kristus. Gambaran umum ini pun dapat kita temukan dalam teks-teks kitab suci yang lain. Saya menyebut beberapa. Markus 8:35, Yohanes 12:24, dan 2 Korintus bab 8-9. Kita tahu Yohanes 12 isinya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Juga dari hasil studi saya dari teologi komparatif membandingkan pewahyuan Kristiani dan Islam, ada 4 unsur dari pewahyuan Kristiani dan Roma Marto sangat bertolak dari Dei Verbum yang bicara tentang pewahyuan. Prinsip inkarnasional terlaksana melalui dan dalam sabda Allah yang menjadi manusia. Prinsip historisitas terjadi dalam situasi dan konteks tertentu dalam sejarah universal. Prinsip ekonomi mengambil bentuk janji dan pemenuhan dari satu rencana keselamatan. Dan yang terakhir prinsip trinitaris berasal dari Bapa melalui Putra dan dalam Roh Kudus. Dan dari hasil perbandingan itu menjadi jelas bagi kita, intisari pewahyuan Kristiani adalah misteri kasih pengosongan diri Kristus yang menyelamatkan, yang bersumber pada misteri persekutuan hidup dan kasih trinitaris. Kalau kita bicara kenosis, hati-hati dengan teori kenosis. Teologi kenosis berbeda dengan teori kenosis. Inilah yang membuat orang menghindari kenosis karena jatuh pada teori ini. Ada Goldfield Thomasius yang memperkenalkan apa yang disebut dengan teori kenosis. Ia mengajarkan bahwa Kristus Putra Allah yang telah meninggalkan atribut metafisik keilahiannya seperti kemahatauan, kemahahadiran, dan kemahakuasaan. Dan karena itu, Kristus melakukan hal ini secara sukarela supaya dapat berfungsi sebagai manusia untuk memenuhi pekerjaan penebusan.
Teori kenosis ini awalnya segera menarik perhatian karena memberi pencerahan pada masanya, atau setidaknya teori kenosis ini merupakan suatu usaha untuk menyelidiki sedikit misteri inkarnasi dan tidak hanya mengabaikannya. Tetapi pandangan ini kemudian dikritik karena menimbulkan kontroversi dan akhirnya dianggap sebagai ajaran sesat dengan sejumlah alasan. Teori kenosis ini tidak sesuai dengan teks Filipi yang sama sekali tidak bicara soal penyerahan atribut. Yang kedua, teori ini hanya mempunyai sedikit dukungan dalam pandangan bapa-bapa gereja. Bahkan Santo Agustinus mengajarkan yang sebaliknya. Yesus mengosongkan dirinya sendiri bukan dengan mengubah keilahiannya, melainkan dengan mengambil kefanaan kita. Dan yang ketiga, teori ini gagal karena doktrin yang berbahaya bertentangan dengan doktrin tentang kesatuan hipostasis, bahwa Yesus Kristus sepenuhnya adalah Tuhan dan manusia sepenuhnya. Kendati teori ini gagal, teori ini memicu teolog-teolog modern abad 20. Saya menyebut beberapa di sini untuk mengembangkan yang namanya teologi kenosis. Baltasar mengatakan satu-satunya cara yang mungkin untuk menghindari dua ekstrim yang berlawanan dan tidak bersesuaian adalah suatu interpretasi yang menghubungkan peristiwa kenosis Allah, anak Allah, dengan peristiwa prosesi ilahi yang kekal. Walter Kasper mengeksplorasi sifat keputraan ilahi Yesus dan menyarankan agar kita mendekati hal ini dari kematiannya di salib, dan bukan hanya dari kelahirannya seperti kristologi logos. Dan tokoh penting pada pendekatan ini adalah Jürgen Moltmann, yang belajar dari insight dari ortodoksi timur, mengenakan kenosis dalam konsep penciptaan dan trinitas, menggambarkan tindakan penciptaan sebagai pembatasan diri Allah. Sejauh hal ini merupakan hasil pilihan untuk menciptakan entitas yang memiliki eksistensi yang berbeda dari Allah, dan oleh karena itu tidak bergantung pada Allah. Kenosis dan Allah Tritunggal. Teolog-teolog modern ini kemudian meyakini bahwa pengosongan diri atau pembatasan diri Kristus dalam inkarnasi mengalir dari hakikat Allah sendiri, persekutuan kasih, yang juga digarisbawahi oleh Romo Marto. Tetapi dengan pengaruh simsum mistik Yahudi, sekarang mulai diterapkan dalam teologi yang berkaitan dengan Allah Tritunggal. Hal ini membawa perubahan penekanan pada konsep Allah dari kekuatan absolut ke cinta yang mutlak. Allah adalah kasih, dan untuk siapa kasih itu diarahkan. Tidak mungkin hanya untuk dunia, karena dengan demikian Allah membutuhkan dunia ini untuk mencurahkan dirinya. Allah Tritunggal adalah kelimpahan cinta. Ia tidak membutuhkan yang lain untuk mencurahkan cintanya, karena yang lain sudah ada di dalamnya, yakni dalam kesatuan yang tidak terpisahkan antara pribadi-pribadi yang ada dalam relasi Trinitas, yakni Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah adalah komunikasi dan pengosongan diri di dalam dirinya sendiri. Cinta ilahi untuk memasuki dunia harus membatasi diri agar tidak menghancurkan ciptaan yang dicintainya dan yang merupakan produk dari cinta itu. Dan kenosis adalah sarana untuk ekspresi cinta ilahi. Pengosongan diri ilahi memungkinkan pemberian diri ilahi. Dan di sini kristologi kenotik mengarah langsung pada pemahaman kenotik tentang penciptaan dan aktivitas Roh Kudus.
Dalam model ini, kenosis dipahami sebagai cara Allah berhubungan dengan dunia. Penciptaan adalah kelimpahan kasih Allah. Saya suka istilah ini dari Padre Cantalamessa. Allah rendah hati dalam mencinta. Ia tidak meninggalkan stempel atas semua ciptaannya, seperti yang dilakukan manusia. Allah mencipta dunia seperti samudera membuat benua, yakni dengan menarik diri. Dan demikian juga dalam penebusan, Allah rendah hati dalam mencipta dan juga rendah hati dalam menyelamatkan. Kesimpulan bab kedua ini. Allah Tritunggal tidak hanya kenotik secara soteriologis, tetapi juga secara ontologis. Jika kenosis merupakan bagian dari diri Allah Tritunggal, diri gereja pun sejauh mungkin harus mengikuti kenosis ini. Dan oleh karena Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus kenotik dalam dirinya sendiri, karya penciptaan dan karya penyelamatan, gereja pun perlu menjadi gereja kenotik, suatu persekutuan umat beriman yang mengosongkan diri dalam semua keberadaannya, kehidupannya, pelayanannya, spiritualitas, dan sikap dasar mewartakan Injil. Bagian terakhir, gereja misi inkulturasi yang kenotik. Sebagaimana diketahui, istilah inkulturasi lahir dalam ilmu misiologi atau teologi misi. Maka itu berarti inkulturasi tidak bisa dipisahkan dari misi. Bahkan harus dikatakan, Romo Marto dengan jelas menulis, inkulturasi merupakan salah satu proses yang sangat penting dari evangelisasi, yakni proses mempertemukan dan mendialogkan evangelisasi dengan budaya. Menariknya ketika bicara tentang perlunya gereja memasuki keadaan sosial dan budaya bangsa-bangsa saat mewartakan Injil, Romo Marto mengutip Ad Gentes nomor 10, dan itulah yang menjadi dasar dari teologi inkulturasi. Untuk dapat menyajikan kepada semua orang misteri keselamatan serta kehidupan yang disediakan oleh Allah, gereja harus memasuki golongan-golongan itu dengan gerak yang sama seperti Kristus sendiri ketika ia dalam penjelmaan mengikatkan diri pada keadaan-keadaan sosial dan budaya-budaya tertentu pada situasi orang-orang sehari-hari yang dijumpainya. Sayangnya, kritik yang kedua, saya tidak menemukan AG 5. Ada kesan teks ini dilepaskan atau mungkin terlewatkan, tidak terbaca dari nomor sebelumnya, Ad Gentes nomor 5. Atas dorongan Roh Kudus, gereja harus menempuh jalan yang sama seperti yang dilalui oleh Kristus sendiri, yakni jalan kemiskinan, ketaatan, pengabdian, dan pengorbanan diri sampai mati. Dari kematian itu, muncullah ia melalui kebangkitannya sebagai pemenang. Sebab demikianlah semua rasul berjalan dalam harapan, dengan mengalami banyak kemalangan dan duka derita. Mereka menggenapi apa yang masih kurang pada penderitaan Kristus bagi tubuhnya, yakni gereja. Sering pula darah orang-orang Kristiani menjadi benih. Senyatanya, kenosis sebagai istilah dasar teologi adalah kebenaran yang diabaikan, bukan saja oleh Romo Marto, melainkan secara luas oleh sebagian besar teologi Barat. Itulah yang saya sebut dengan dosa pokok kita dalam berteologi selama ini. Hal ini berbeda dengan saudara-saudari kita dari gereja timur. Sejak berabad-abad mereka telah memberi perhatian pada konsep kenosis, baik dalam teologi maupun dalam aplikasi praktis.
Maka di bagian terakhir saya kemudian menawarkan, mari kita belajar dari tradisi gereja ortodok sebagai bahan pertobatan teologis. Dan saya kemudian mengacu pada artikel dari Johannes Reimer ini. Siapa dia nanti Anda bisa membaca. Dia seorang profesor studi misi dan teologi antar budaya di Universitas Seni Terapan Eversbach di Jerman dan Universitas Afrika Selatan. Dulunya beliau pernah menjadi pemimpin Partai Komunis Pemuda yang agresif. Dan ketika bertobat menjadi Kristen, dia menjadi pewarta Kristus di mana-mana. Saya lewatkan, dia menulis banyak buku juga dan menarik melihat judul-judul bukunya itu. Mission as Kinetic Action, Understanding Orthodox Theology of Mission. Allah menjadi manusia agar manusia bisa menjadi Allah. Itulah titik tolak refleksi beliau dari Santo Athanasius. Yang khas dari tradisi timur tidak hanya memakai Yohanes 1:14 tetapi juga Filipi 2. Dan di sini kenosis dipahami sebagai kerendahan hati Sang Sabda yang menggerakkannya sesuai dengan kehendak Bapa untuk meninggalkan keadaannya yang agung di surga dan masuk ke dalam posisi yang rendah dalam kodrat manusia. Pribadi kedua dari Tritunggal Maha Kudus mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Dan di sini dan hanya di sini kasih Allah menemukan makna terdalamnya. Allah yang mencintai adalah Allah yang turun kepada yang dikasihinya, bahkan ketika tindakan itu menyiratkan penyangkalan diri. Faktanya, tindakan Allah menuju umat manusia selalu merupakan tindakan sukarela yang turun mengosongkan diri untuk kepentingan pihak lain. Dan misi Allah adalah tindakan cinta, dan secara kualitatif itu adalah tindakan kenosis. Maka saya langsung kembali melompat ke kesimpulannya. Misi dalam tradisi timur dipahami bukan pertama-tama sebagai fungsi, melainkan sebagai hidup dan tulang punggung gereja dan hidup pada dasarnya kenotik. Menariknya dari artikel ini, Johannes Reimer kemudian memberikan contoh-contoh. Dan satu hal yang disinggung adalah liturgi. Tempat di mana semua kenotik gereja dan anggotanya dimulai dalam liturgi ilahi. Dengan dua babak. Babak pertama Allah yang turun. Dan babak kedua gereja yang turun. Itu ringkasnya. Liturgi menuntun umat beriman kembali ke dunia. Dan misi ini terus mengikuti prinsip kenotik yang sama seperti yang terlihat dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dan gereja kemudian menjadi gereja rakyat yang mengambil bahasa, budaya setempat untuk mencerahkan dan membawa masing-masing bangsa menjadi gambar Allah. Dan menarik, mereka kemudian menyebutnya liturgi setelah liturgi. Pelaksanaan liturgi sekarang diterapkan dalam praksis kehidupan sehari-hari. Dan sebagaimana sabda yang kekal menjadi daging untuk menyatakan kemuliaan Allah kepada manusia, demikian pula gereja dipanggil untuk melakukan yang sama dengan cara kenotik. Secara misi ortodok jelas menunjukkan kepada kita pentingnya inkulturasi. Dan dalam artikel itu diberikan contoh yang sangat jelas misi dengan etos kenotik itu. Satu tokoh disebut yaitu Santo Innocenti atau Santo Innocentius Veniaminov. Dia dikanonisasi di Gereja Ortodok Rusia 6 Oktober 1977. Dia menikah dengan 7 anak. Ketika istrinya meninggal, dia kemudian membaktikan seluruh hidupnya
pada karya misi. Dan selama 45 tahun karya misi aktifnya, ia mendirikan gereja-gereja di antara beberapa masyarakat Siberia Timur, Pulau Aleut dan Kurir di Alaska, dan juga di wilayah Amur. Dia berbicara 7 bahasa setempat dengan lancar, menerjemahkan teks-teks Alkitab dan liturgi ke dalam beberapa bahasa mereka, dan menciptakan jaringan institusi, sehingga mengubah bagian timur Kekaisaran Rusia menjadi dunia yang didedikasikan untuk iman Kristen. Satu hal menarik bisa digarisbawahi dari teladan Santo Innocenti ini. Apa yang membuat hidup dan karya pria ini menjadi luar biasa? Johannes Reimer mencatat bahwa Innocenti sendiri melihat alasan keberhasilan misi terletak pada kehidupan suci seorang misionaris yang mengosongkan dirinya dengan memberikan hati dan jiwanya kepada orang-orang yang dilayaninya. Akhirnya, saya memberi judul pidato ini menuju suatu inkulturasi yang kenotik. Mengapa kita harus memasukkan pengertian kenotik ke dalam teologi inkulturasi? Jawabannya sama dengan jawaban terhadap pertanyaan, mengapa kita harus memasukkan pengertian kenosis ke dalam teori misiologi dan eklesiologi. Inkulturasi, misiologi, dan eklesiologi tidak pernah dapat dipisahkan dari kristologi, dan dengan demikian tidak terpisah dari pneumatologi dan trinitas. Dan dalam hal ini saya sependapat dengan Johannes Reimer yang mengatakan, kristologi perjanjian baru tidak lengkap tanpa pengosongan diri Allah di dalam Kristus. Pendasaran teologis Trinitas yang kenotik inilah yang saya tawarkan kepada seluruh sivitas akademika yang membingkai perayaan hari jadinya dengan tema bersama-sama menuliskan kisah para rasul bab 29, perjumpaan Injil dan realitas masa kini. Kesadaran baru akan kenosis sebagai istilah dasar teologis ini menantang kita untuk melihat kembali teologi kita, praktek liturgi kita, bahkan doktrin-doktrin kita yang selama ini sepertinya tidak bisa diubah. Sekaligus saya menawarkan ini bukan hanya menjadi isi, tetapi juga sikap. Kenosis sebagai sikap yang tepat dalam perjumpaan kita dengan siapapun, dimanapun, kapanpun, dan dalam budaya apapun, termasuk budaya digital di zaman kita. Ada satu film judulnya Mothers, Ibu-Ibu, yang diperankan oleh adik perempuan saya. Teman-teman di tingkat 4 hafal gitu ya. Namanya Lim So Young. Kisah film ini menarik karena menceritakan ibu-ibu yang berjuang untuk mendampingi anak-anaknya. Tetapi tokoh utamanya adalah sosok Eugene yang kemudian mengambil anak tirinya untuk dia rawat. Intisari dari film ini, saya menawarkan Anda untuk juga melihatnya, adalah perjuangan seorang ibu dan problemanya. Seorang ibu yang hidupnya normal, memiliki suami, mengandung dan melahirkan anak. Seorang ibu sambung yang berusaha belajar untuk mencintai anak yang bukan dari rahimnya. Seorang ibu yang meninggalkan anaknya. Seorang ibu yang mengatur kehidupan anaknya. Seorang ibu yang memberikan anak kandungnya untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Singkatnya, film ini berkisah mengenai lika-liku kehidupan ibu-ibu dari berbagai sisi yang mencoba berjuang untuk menjadi seorang ibu yang tidak mengecewakan anak-anaknya. Waktu menonton film ini ada satu adegan yang menyentuh kesadaran teologis saya. Yakni adegan percakapan antara Eugene
gadis ini, ibu muda ini, dan anak tirinya Yongbok di sebuah taman. Saat ditanya oleh anak tirinya, mengapa ia harus mau tinggal merawat dia yang tidak mudah itu, Eugene menjawab, saya baru menyadarinya kemudian. Memutuskan sesuatu berarti menyerahkan sesuatu. Dan menerima penyerahan itu, apapun yang kamu putuskan, kamu harus menyerahkan sesuatu. Dan lama sebelum film Korea ini, Thomas A. Kempis, seorang spiritualis terkenal, dalam bukunya Imitatio Christi, telah mengingatkan kita. Apa untungnya kalau engkau pandai berwacana mengenai Trinitas, jika engkau tidak rendah hati? Apakah engkau dapat berkenan pada Trinitas? Sesungguhnya bukan kepandaian yang dapat membuat manusia menjadi kudus dan benar, tetapi hidup dalam keutamaanlah yang membuatnya berkenan pada Allah. Seperti para ibu, karena memutuskan mengikuti Kristus yang kenotik, kita diundang untuk menyerahkan seluruh hidup kita untuk dibimbing oleh roh kenosis. Dan menerima penyerahan itu dalam sukacita dengan hidup sebagai anak-anak sejati Allah Tritunggal, suatu persekutuan kasih yang perikoretif tetapi sekaligus kenotik. Dan semoga sebagaimana terjadi pada hari Pentakosta, semoga di zaman ini, mulai hari ini, kita melibatkan dan berjalan bersama yang lain dalam Injil, kabar gembira Tuhan, dengan kerendahan hati, rasa hormat, dan memandang mereka sebagai gambar Allah seperti kita. Terima kasih.